Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 di sini akan mempresentasikan tentang employment relations. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Ada saya sendiri, Lufena Kesyaude Febriana dengan NIM belakang 204. Saya Mega Triviana dengan NIM belakang 208. Saya Devina Ananda Putri dengan NIM akhir 197. Saya Muhammad Ilham Syakim dengan NIM belakang 232. Saya Muhammad Isam dengan NIM belakang 227. Perkenalkan, nama saya Rizky Ahmad Maulana Chan. Kita masuk ke pengertian employment relations. Jadi, employment relation itu adalah keseluruhan proses pengelolaan hubungan antara pengusaha dan pekerja, baik secara individual maupun kolektif, yang mencakup peraturan hukum, perundingan kerja, serta interaksi sehari-hari di tempat kerja, dengan tujuan menciptakan hubungan kerja yang harmonis, adil, dan produktif. Secara sederhana, employment relation itu adalah kombinasi dari industrial relations dan employer relations, di mana pengusaha itu tidak hanya wajib mematuhi peraturan dan kesepakatan formal, tetapi juga membangun relasi yang positif secara psikologis dan sosial dengan karyawan sehari-hari. Yang, per yang pertama ada industrial relations atau aspek hubungan industrial yang dimana mengacu pada hubungan formal yang terjalin antara pengusaha, pekerja, asosiasi pengusaha, serta pemerintah. Fokus utamanya adalah penyusunan dan pelaksanaan peraturan atau kesepakatan kolektif yang mengatur ketenagakerjaan secara makro. Peran pemerintah dalam aspek ini sangat dominan, yaitu menetapkan regulasi seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, serta peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 34, 35, dan 36 Tahun 2021 yang mengatur ketenagakerjaan di Indonesia. Selanjutnya ada unsur-unsur IR. Yang pertama itu ada aturan dan regulasi, merupakan pedoman untuk mengatur dan menyelesaikan konflik terkait upah, kondisi kerja, dan hak-hak pekerja. Lalu ada pekerja dan serikatnya. Jadi pekerja itu diwakili oleh serikat pekerja yang berfungsi menyuarakan kepentingan kolektif dalam hubungan kerja. Kemudian ada peran pemerintah. Pemerintah di sini bertugas untuk mengawasi pelaksanaan aturan serta melakukan penyesuaian kebijakan sesuai perkembangan ketenagakerjaan. Dan juga ada pengusaha dan asosiasinya. Pengusaha di sini dapat tergabung dalam asosiasi yang mewakili kepentingan mereka dalam perundingan ketenagakerjaan. Lanjut, ada pentingnya IR bagi manajer. Hubungan industrial memiliki peranan strategis dalam manajemen sumber daya manusia dan kelangsungan operasional perusahaan. Bagi manajer sendiri, hubungan industrial penting karena yang pertama itu sebagai penyelesaian konflik atau resolve konflik. Hubungan industrial yang sehat itu memungkinkan adanya penyelesaian konflik antara pekerja dan manajemen secara efisien, baik itu melalui jalur dialog atau mekanisme hukum yang tersedia. Kemudian juga sebagai kepatuhan terhadap legislasi atau legislation compliance. Manajer di sini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan dan praktik tenaga kerjaan itu sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku, guna untuk menghindari sanksi hukum. Lalu juga ada sebagai pelaksanaan prosedur dan aturan. Hubungan industrial itu menyediakan pedoman prosedural yang penting bagi manajer dalam menangani isu ketenagakerjaan, seperti pemutusan hubungan kerja, pengupahan, dan perlakuan adil terhadap karyawan. Selanjutnya ada pihak utama IR. Yang pertama ada pemerintah. Di sini pemerintah bertindak sebagai regulator dan fasilitator kebijakan ketenagakerjaan. Yang pertama ada legislator yang bertugas membuat aturan terkait hubungan kerja. Yang kedua ada regulator pasar tenaga kerja yang menetapkan standar upah dan kondisi kerja, mendorong keadilan dan mengurangi konflik. Yang ketiga ada mediator atau arbiter yang menyelesaikan sengketa melalui negosiasi atau lembaga penyelesaian sengketa. Yang selanjutnya ada asosiasi pemberi kerja atau employer associations. Asosiasi pengusaha ini adalah organisasi kolektif yang mewakili kepentingan pengusaha, terutama dalam merespon perkembangan
serikat pekerja dan menyuarakan kepentingan bersama. Contohnya ada Kadin dan Apindo di Indonesia, ada Chamber of Commerce BBB di Amerika Serikat, ada CBI di Inggris, ada AFEI dan AAC di Australia. Yang ketiga ada pihak serikat pekerja atau trade unions yang bertugas memperjuangkan hak-hak serta kesejahteraan pekerja melalui pendekatan kolektif. Selanjutnya ada National Employment Standards atau standar minimum ketenaga kerjaan. Di Indonesia sendiri, standar minimum ketenaga kerjaan diatur melalui Undang-Undang Ketenaga Kerjaan dan UU Cipta Kerja. Beberapa ketentuan dasarnya diantaranya ada cuti melahirkan, ada cuti tahunan, ada cuti pribadi, tunjangan hari raya, penolakan bekerja di hari libur nasional, PHK dan redundansi, dan informasi ketenaga kerjaan. Selanjutnya ada International Industrial Relations. Hubungan industrial di tingkat internasional ini sangat bervariasi tergantung pada negara. Namun banyak negara yang mengadopsi standar dari International Labour Organization atau ILO yang mencakup yang pertama ada kebebasan berserikat, di mana pengakuan hak pekerja untuk membentuk dan bergabung dalam serikat pekerja manapun. Lalu kedua ada penghapusan kerja paksa, yaitu penghapusan segala bentuk kerja paksa. Yang ketiga ada penghapusan pekerja anak, yaitu larangan keras memperkerjakan anak di bawah umur. Dan yang keempat ada penghapusan diskriminasi, yaitu larangan diskriminasi dalam pekerjaan berdasarkan gender, ras, agama, dan lainnya. Untuk regulasi ketenaga kerjaan di Indonesia ini diatur dalam UU Ketenaga Kerjaan nomor 13 tahun 2003 yang mengatur tentang hubungan kerja, upah, waktu kerja, perlindungan tenaga kerja, penggunaan TKA, dan perjanjian kerja. Lalu ada UU Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 yang mengatur tentang meningkatkan fleksibilitas dalam ketenaga kerjaan untuk menarik investasi. Selanjutnya ada ruang lingkup UU Ketenagakerjaan. Yang pertama ada ruang lingkup hubungan kerja, yaitu mencakup perjanjian kerja, PHK, dan penghentian hubungan kerja. Yang kedua ada upah, yaitu mencakup upah minimum, perhitungan upah, dan tunjangan. Yang ketiga ada waktu kerja seperti jam kerja, waktu istirahat, dan lembur. Yang keempat ada perlindungan kerja, yaitu kesehatan dan keselamatan kerja atau K3, serta perlindungan hak moral dan kesusilaan. Aspek hubungan karyawan atau employer relation menggarisbawahi dimensi hubungan interpersonal sehari-hari yang terjadi antara manajemen dan para karyawan, individual dan di tempat kerja. Aspek ini lebih menekankan penciptaan lingkungan kerja yang positif, memotivasi, serta mendukung pengembangan pribadi dan profesional karyawan. Elemen penting dalam employer relation meliputi yang pertama yaitu adalah kepuasan kerja, yang kedua adalah keterlibatan karyawan, yang ketiga adalah karyawan yang terlibat dan tidak terlibat, yang keempat adalah pemberian penghargaan dan pengakuan, yang terakhir adalah fasilitas keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Pengertian kepuasan kerja dalam employment relation. Kepuasan kerja adalah tingkat sejauh mana seseorang merasa positif atau puas terhadap pekerjaannya, mencakup aspek seperti lingkungan kerja, hubungan dengan atasan dan rekan kerja, gaji, jaminan kerja, serta kesempatan berkembang. Dalam konteks employment relation, kepuasan kerja mencerminkan kualitas hubungan antar pekerja dan pemberi kerja yang dipengaruhi oleh sistem kerja, komunikasi, keadilan organisasi, dan kebijakan ketenaga kerjaan.
Terus juga di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja dalam employment relation. Yang pertama yaitu ada keadilan dan perlakuan yang adil, yaitu adanya perlakuan yang adil dalam promosi, pemberian gaji, dan evaluasi kinerja. Terus juga yang kedua ada hubungan dengan manajemen. Komunikasi dua arah yang terbuka antara pekerja dan manajer meningkatkan rasa dihargai. Yang ketiga ada lingkungan kerja, yaitu lingkungan yang aman, nyaman, dan tidak diskriminatif yang menciptakan rasa aman bagi pekerja. Yang keempat ada jaminan kerja dan keamanan, adanya kepastian dalam status kerja dan perlindungan hukum. Contohnya seperti adanya kontrak dan jaminan sosial. Yang kelima adalah partisipasi dalam pengambilan keputusan, yaitu pekerja yang diberi kesempatan menyuarakan pendapatnya merasa akan lebih dihargai. Terus juga di sini ada dampak kepuasan kerja. Yang pertama ada produktivitas meningkat, jadi pekerja yang lebih puas, lebih termotivasi dan efisien. Yang kedua adalah loyalitas dan retensi karyawan, mengurangi absensi. Terus juga yang ketiga hubungan industrial dan harmonis, mencegah konflik atau pemogokan kerja. Terus juga ada reputasi perusahaan meningkat, yaitu lingkungan kerja positif menarik talenta baru. Dan selanjutnya adanya dampak ketidakpuasan kerja. Yang pertama yaitu adalah konflik antar pekerja dan manajemen. Terus juga menurunkan produktivitas. Terus juga tingginya angka absensi. Yang terakhir adalah meningkatkan kasus industrial atau persilihan hubungan industrial. Selanjutnya ada employee engagement atau keterlibatan karyawan. Keterlibatan karyawan di sini tuh mengacu pada sejauh mana karyawan memiliki komitmen terhadap pekerjaannya dan organisasi, keinginan mereka untuk tetap berada di organisasi, bekerja keras agar organisasinya sukses, serta semangat mereka dalam menyelesaikan pekerjaan sendiri dan membantu rekan kerjanya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan kerja di sini itu ada kepemimpinan yang inspiratif, terus juga adanya pengakuan dan apresiasi terhadap setiap karyawan. Terus selanjutnya itu adanya kesempatan berkembang, dan yang terakhir itu adanya lingkungan kerja yang positif. Dan di sini ada 3 jenis keterlibatan karyawan. Di sini yang pertama itu ada pekerja yang terlibat atau engage. Karyawan yang engage ini berarti karyawan yang bekerja dengan semangat, antusias, dan memiliki keterikatan emosional terhadap organisasinya. Mereka ini merasa bahwa pekerjaan yang dilakukan ini memiliki makna dan memberikan kontribusi nyata terhadap visi dan misi perusahaan. Pekerja yang terlibat biasanya proaktif dalam mencari solusi dan perbaikan, menjadi agen perubahan di dalam tim, menunjukkan loyalitas yang tinggi, serta mendorong terciptanya inovasi dan kolaborasi di lingkungan kerja. Selanjutnya itu ada pekerja yang tidak terlibat atau non-engage. Ini tuh karyawan bekerja hanya buat nyelesain tugasnya tanpa nunjukin antusiasmenya atau motivasinya yang mendalam terhadap pekerjaannya. Mereka hadir secara fisik di tempat kerja namun tidak terlibat secara emosional dalam apa yang mereka kerjakan. Selanjutnya itu pekerja yang sangat tidak terlibat atau actively disengaged, yaitu karyawan yang tidak puas dengan pekerjaannya, sering mengeluh tentang pekerjaan dan perusahaan, serta merusak upaya rekan kerja yang terlibat. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang reward and recognition, yaitu strategi untuk memberikan apresiasi kepada karyawan atas kinerja dan perilaku positif mereka. Tujuan dari hal ini adalah untuk meningkatkan motivasi, loyalitas, dan produktivitas, serta menciptakan budaya kerja yang positif. Salah satu bentuknya adalah sport awards atau penghargaan langsung. Ini adalah penghargaan spontan yang diberikan segera setelah karyawan menunjukkan pencapaian luar biasa. Ciri-cirinya diberikan segera setelah tindakan positif terjadi, bisa berupa hadiah kecil, voucher, barang, atau bonus uang. Fokus pada penghargaan instan agar termotivasi tetap terjaga. Dengan program ini, perusahaan bisa lebih efektif dalam mendorong semangat dan keterlibatan karyawan. Boleh di next. Selanjutnya kita akan membahas 2 jenis penghargaan lainnya, yaitu Team Achievement dan Social
recognition. Team achievement itu penghargaan yang diberikan kepada tim yang berhasil mencapai target bersama. Fokusnya ada pada kerjasama dan kontribusi kolektif. Ciri-cirinya diberikan hasil atas hasil dari kerja tim. Bentuknya bisa berupa bonus tim, liburan bersama, sertifikat, atau penghargaan simbolis lainnya. Kemudian ada social recognition atau pengakuan sosial. Ini adalah bentuk penghargaan non-finansial yang diberikan secara terbuka, misalnya melalui ucapan terima kasih atau pujian di depan umum maupun platform digital perusahaan. Ciri-cirinya tidak melibatkan uang atau hadiah fisik, disampaikan secara publik, dan bisa diberikan oleh atasan maupun rekan sejawat. Kedua jenis ini penting untuk membangun semangat kolaborasi dan pengakuan sosial dalam budaya kerja yang positif. Yang keempat ada financial incentive atau insentif finansial. Financial incentive adalah penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan kepada karyawan atas pencapaian kinerja tertentu atau sebagai bagian dari sistem kompensasi. Ciri-ciri financial incentive adalah yang pertama diberikan berdasarkan hasil kerja atau pencapaian target. Yang kedua ada bentuknya dapat berupa bonus, komisi, kenaikan gaji, atau saham perusahaan. Boleh di next. Yang terakhir ada work atau life balance program, program keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Work life balance program atau program keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi merupakan inisiatif strategis dalam manajemen sumber daya manusia yang bertujuan menciptakan harmoni antara tuntutan pekerjaan dan kehidupan pribadi karyawan. Program ini dirancang untuk meningkatkan kepuasan kerja, produktivitas, dan kesejahteraan karyawan secara menyeluruh, sekaligus memperkuat hubungan kerja yang sehat antara manajemen dan staf. Tujuan programnya itu ada yang pertama meningkatkan keterlibatan dan kepuasan karyawan, yang kedua ada mengurangi stres dan kelelahan kerja atau burnout, yang ketiga ada meningkatkan retensi dan menurunkan turnover karyawan, yang keempat membangun budaya kerja yang inklusif dan sehat, yang kelima ada menunjang produktivitas jangka panjang. Contoh program tuh ada alternative work schedule, on-site childcare facilities, flexible hours for working parents, adoption assistance, elder care assistant, employee assistance programs, concierge service, dan yang terakhir ada wellness and fitness programs. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.